Laptopna mana laptopnya ada laptop, mana dia laptopnya, ada disiapkan data untuk menyampaikan ya. Ada panitia kemarin sudah bilang juga sih, ada SMS kepada panitia untuk disiapkan laptop ya, biar kelihatan. Baik, sambil menunggu, bismillahirrahmanirrahim, kita melanjutkan kaji kita yang berapa waktu lalu. Agama samawi, jamaah sekalian, kita lanjut ya. Lanjut ya. Agama samawi tidak pernah ada dalam literatur manapun kecuali Indonesia. Agama samawi tidak ada dalam literatur manapun kecuali literatur Indonesia. Karena tidak ada dalam literatur Arab, juga tidak ada dalam literatur Inggris. Yang mula-mula mengatakan justru Indonesia, karena di sini emang unik. Di sini unik sekali. Allah Subhanahu wa taala seolah mau menciptakan Indonesia lebih daripada yang lain. Betapa tidak, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kita punya cadangan minyak 97 miliar barel. Kekayaannya lebih kaya kita atau lebih kaya Brunei? Misalnya Brunei. Kayaan mana? Kayaan mana? Lebih kaya kita jauh kemana-mana, Pak. Brunei terang aja, ukurannya yang tetapkan indeks pendapatan per kapita. Kita lebih kaya dari mereka semua karena kita jemaahnya orangnya banyak. Begitu dihitung dengan pendapatan per kapita, jadi kita pendapatan per kapita rendah. Masya Allah, laptop ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ada semua. Sambil kita menunggu. Ya, ini sebagai pengantar. Ya. Nanti masuk kepada program apa sih yang ditetapkan oleh mereka sana untuk Indonesia sehubungan, lalu kita counter dengan cara apa? Jadi jemaah sekalian dimuliakan Allah, kalau dibanding-banding, coba sebut negara yang lebih kaya dari Indonesia, silahkan. Saudi Arabia? Saudi Arabia? Jauh, Pak, jauh. Dia punya ikan sebesar 6.200 triliun rupiah per tahun. Dia punya minyak, oke, banyakkan dia. Tapi dia punya timah, tembaga, boksit, uranium. Dia punya enggak 151 spesies ikan hiu. Dia punya 120 spesies kupu-kupu. Kita punya semua. Itu belum termasuk kupu-kupu malam. Lebih lengkap lagi kita. Kenapa kayaknya ke situ? Orang Tenabang. Gajah Mada yang muruk dekat sama dia. Ya. Kita punya timah, kita punya baju dan tekstil tertinggi mutunya di dunia. Kita punya baja yang terbaik mutunya di dunia. Kita punya 13.000 pulau. Di mana negara yang punya 13.000 pulau? Indonesia menjadi incaran seluruh masyarakat dunia. Sehari, Pak, sehari 175.000 ton biji pasir emas keluar dari bumi Papua yang kaya itu sehari. Masya Allah, kurang apa kita di sini, Pak? Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Indonesia adalah mutu manikam jambrutnya Katulistiwa. Indonesia punya suhu yang adem, ya, suhu yang adem, yang tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Indonesia diapit, masya Allah. Kalau kita bicara soal Indonesia tidak akan selesai waktunya. Nah, sekarang lagi diacak-acak. Jamaah sekalian dimuliakan Allah,
Dulu ada negeri yang gemah ripah, damai, tentram, kaya, masyarakatnya tentram. Negeri itu bernama Irak. Tempat di mana Nabi Allah Ibrahim dilahirkan. 1978 sebelum Masehi lahirlah Nabi Ibrahim alaihissalam di Babilonia. Babilonia sekarang disebut Irak. Bangun tidur mereka damai, tentram. Apa yang terjadi berikutnya? Berikutnya mulai melalaikan kegiatan agama. Berikutnya para petinggi-petinggi melakukan korupsi yang gila-gilaan. Allah murka. Maka Allah berikan sebuah ujian. Terjadi pertikaian antara Sunni dan Syiah, maka sekarang orang di Irak buka mata gelagapan mau makan apa, dan mereka merindukan pemerintahan Saddam Hussein. Sampai sekarang konflik tidak pernah selesai. Dahulu ada sebuah negeri yang luar biasa hebatnya, di mana di sana dimakamkan 7.000 lebih daripada 7.000 sahabat Nabi. Dengan kotanya indah Damaskus. Orang bangun tidur damai, tentram. Namun sekarang ketika para pejabatnya, ketika para orang-orangnya sudah tidak suka dengan agama, Allah berikan ujian, dan ternyata ribut di sana juga antara Sunni dan Syiah. Maka sekarang sudah tidak ada lagi negeri yang bernama Suriah, kecuali pertikaian. Mesir, negeri itu indah sekali, damai, tentram di dalamnya. Namun para pejabat bertingkah laku yang luar biasa anehnya, korupsi yang luar biasa, dan anak-anaknya kurang suka dengan agama. Masjidnya sepi, jamaah, masjidnya sepi. Kami sholat subuh di sana hanya diisi dengan 1 shaf atau 2 shaf saja. Akhirnya negeri itu sekarang porak-poranda di tengah kehancuran peperangan yang belum pernah selesai sampai sekarang. Dahulu ada sebuah negeri yang indah sekali, damai. Negeri itu bernama Lebanon. Sekarang sudah hancur berantakan. Dahulu ada negeri yang bernama Yaman. Yaman adalah negeri yang kaya raya. 18 triliun kaki kubik cadangan gas alamnya. Nomor 4 terkaya di dunia tambang emasnya. Yaman, negeri yang dimuliakan oleh Nabi SAW. Yaman, negeri yang paling awal bangsa Arab. Seluruh bangsa Arab di dunia berawal dari Yaman. Yaman, negeri yang dikatakan berkah, rahmat, ilham, hidayah, iman, kata Rasulullah SAW. Iman itu di Yaman, kata Nabi SAW. Yaman didoakan oleh Nabi sebagai pendukung sampai dengan akhir zaman. Sekarang Yaman porak-poranda di tengah peperangan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini pengantarnya kelamaan juga. Dari isinya lagi umroh. Lo turun. Ah, itu turun. Itu susah. Kayak BBM aja itu susah. Udah turun. Sekarang semua negeri itu kemana? Jamaah sekalian, apa tidak khawatir dengan Indonesia saat ini? Yang kurang lebih kejadiannya hampir sama dengan negeri-negeri yang saya sebutkan tadi. Diawali dengan pejabatnya bertingkah aneh, lalu ditambah lagi dengan kehidupan beragama yang kurang semarak, dan anak-anak jarang kita temukan. Dahulu kita tidak gembira ini. Lihat jamaah Bintaro rame, kurang gembira. Kenapa kurang gembira? Anak-anaknya mana? Apa di sini begini semua modelnya? Kagak, anak mudanya mana? Satu, dua,
3. Mana anak mudanya? 4. Yang berjiwa muda pada banyak, Isbat berjiwa muda semua. Jadi kita mesti khawatir, Pak, Bu, akan terjadi seperti itu. Nauzubillah gitu. Saya tidak menghakimi Syiah salah, kafir dan sebagainya. Saya cuma mau sampaikan bahwa negeri ini adalah 99% adalah Sunni muslimnya. Negeri ini negeri Sunni. Mau nggak mau, suka nggak suka begitu. Almarhum Buya Hamka telah berpesan kepada kita, negeri ini negeri Sunni. Syiah boleh datang sebagai tamu, jangan coba-coba menduduki negeri ini, kata Buya Hamka. Kita bersaudara boleh silahkan datang, jangankan Syiah, Kristen, Hindu, Buddha, Protestan boleh. Tapi jangan coba-coba merampas negeri ini, sebagaimana apa yang telah kalian rampas di Iran, sebagaimana apa yang telah kalian rampas di Irak, di Libya, di Mesir, di Suriah, di Lebanon, dan terakhir di Yaman. Telah terjadi semuanya. Sekarang ada pertukaran persahabatan dengan dosen dan pelajar. Dahulu juga mereka begitu awalnya. Sekarang ada Iran Corner di kampus-kampus. Dahulu juga mereka begitu. Ucup Kala, wakil presiden kita. Loh, gak apa-apa saya ngomong Ucup Kala, karena beliau mengusulkan untuk tidak menggunakan nama Arab lagi dalam perbankan syariah. Nah, beliau kan namanya Yusuf, namanya syariah. Kalau tidak pakai nama syariah berarti Ucup. Gak apa-apa ya. Ucup Kala telah menandatangani perjanjian pengelolaan masjid dengan Dewan Masjid Indonesia dengan Dewan Masjid di Iran. Begitu udah terjadi, Pak. Ya, jadi waspada. Dan kenapa itu terjadi? Mari kita kembali, mari kita lanjutkan. Ini lanjutkannya dari kemarin, ya. Allah Subhanahu wa taala udah Ji. Belum. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah itu menurunkan agama yang berbeda-beda. Namun disebut dalam Al-Quran berarti Allah turunkan? Tidak. Memang Allah menyebut kata Yahudi, memang Allah menyebut kata Nasrani, tapi bukan Allah Subhanahu wa taala yang melakukan, bukan Allah yang menurunkan. Sekarang kan tidak. Mari, ada anak SD nggak di mari? Ada anak SD? Berdiri jempol, berdiri. Ustaz mau tanya, ada 3 soal. Ya, soal pertama, Tuhan yang Maha Esa menurunkan kitab Taurat untuk Nabi Musa bagi umat beragama A. Islam, B. Yahudi, C. Nasrani, D. ateis. Taurat Nabi Musa. Bapaknya bilangin. Kalau beliau isi A, saya jamin sekolahnya salahin dia. Benar nggak? Jawabannya C. Yahudi. Soal nomor 2. Udah boleh duduk. Soal nomor 2. Tuhan yang Maha Esa menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa untuk umat beragama A. Islam, B. Kristen, C. Yahudi, D. ateis. Kristen jawabannya menurut kurikulum. Soal nomor 3. Tuhan yang Maha Esa menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad untuk umat A. Islam, B. Kristen, C. Yahudi, D. ateis. Apa? Islam. Padahal demi Allah ini salah. Demi Allah ini salah. Saya ulangi lagi, Allah, demi Allah ini salah.
Kenapa? Al-Baqarah 140. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq kanu hudan aw nasara? Apa lu kira? Kata Allah, apa lu kira? Yahudi, apa lu kira Ibrahim, Ismail, Ishaq dan semua anak cucunya itu adalah Yahudi atau Nasrani? Antum amilah, apa lu lebih tahu dari Allah? Sampai Allah mengatakan demikian, sebuah kalimat yang sedikit meninggi, gitu ya. Sebuah kalimat yang agak meninggi. Lu yang tahu atau Allah yang tahu? Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 32 yang lain, Allah mengatakan, Inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Depannya wa wasabiya Ibrahim wa banihi wa Ya'qub. Allah mewasiatkan kepada Ibrahim dan anak cucunya semua, Ya'qub dan anak cucunya semua, Inna Allah astafa lakumuddin. Allah telah memilih bagi kalian ini agama, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Cukup satu kalau Allah telah memilih ini agama untuk kalian. Jangan mati selain dalam keadaan muslim. Kurang jelas apa kalau udah kayak begini jemaah sekalian. Nah, kenapa saya hubungkan dengan Syiah tadi di awal? Karena ini adalah sebuah makar yang kejadiannya persis sama dengan apa yang terjadi pada kaum Yahudi yang menutup sejarah dan memutarbalikkan, yang terjadi juga dengan Nasrani yang memutar balik sejarah dan menutup-nutupinya, yang kemudian diikuti oleh Syiah yang memutar balikkan sejarah dan menutup-nutupinya, yang kemudian, jadi kalau awalnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membuat agama yang banyak. Ya, din pasti mufrad, din pasti tunggal dalam Al-Qur'an. Coba ente buka semua kata-kata agama, ane jamin pasti tunggal. Tidak pernah dan tidak akan ketemu dalam Al-Quran disebutkan agama-agama, adian, gak bakal ketemu. Pasti din. Inna dina indallahi Islam. Betul. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa fil akhirati. Innallaha astafa lakumud din. Pasti mufrad, pasti tunggal. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pasti tunggal. Oh, baik. Baik. Anda di sini tetap. Oh, tidak. Kurang kayaknya. Masya Allah. Akhirnya jadi juga. Ya. Untuk apa? Mencok apa? Pasti tunggal. Itulah maknanya, bahwa memang tidak gitu loh. Ya, hari ini insya Allah kita selesaikan, kita beresin secara jantan. Nah, alhamdulillah, terima kasih. Biang keroknya saya katakan adalah Yahudi dan Nasrani di antara sejarah dan rencananya. Di antara sejarah dan rencana-rencananya. Masya Allah, akhirnya ya. Akhirnya. Tapi udah gini hari udah mau bilahi taufik wal hidayah.
tambah waktu libur. Si dari awal ngapain? Jadi konsep ini udah konsep ngawur. Saya katakan dengan tegas, konsep ngawur, tidak benar, bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuh 140. Ya. Ente baca surat Al-Baqarah ayatnya 111 sampai 141. 111 sampai 141. Insya Allah kalau kita baca itu, insya Allah kita tidak akan mempan dengan Yahudi, dengan Nasrani, dengan Syiah, dengan Ahmadiyah, dengan Bahai, dengan Inkarus Sunnah. Insya Allah nggak akan mempan lagi jemaah sekalian. Ya, 111 sampai 141. Yahudi berkata Nasrani nggak tahu apa-apa. Nasrani berkata Yahudi yang nggak tahu apa-apa. Mereka sama membaca kitab, kata, diawali dengan kalimat seperti itu. Mereka mengaku-ngaku Ibrahim, Yakub, semua itu adalah Yahudi, kata Yahudi. Nasrani pun ngaku-ngaku itu juga Nasrani. Islam pun ngaku-ngaku mereka semua Muslim. Lalu di mana titik perbedaannya? Sudah jelas. Allah firmankan, apa kalian hadir pada waktu Yakub mau meninggal, pada waktu Ibrahim mau meninggal? Apa kalian hadir? Masih di Al-Baqarah yang 111 sampai 141 rangkaiannya. Aneh loncat apa aneh lompat-lompat ya. Aneh loncat-loncat. Apa kalian hadir, kata Allah? Boleh nggak dapat Quran? Boleh. Apa kalian hadir? Kenapa ngaku-ngaku begitu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu, dan Allah katakan, "Iza hadara Yaqubal maut," ketika Yakub menjelang kematian, Yakub maupun Ibrahim itu berwasiat. Masya Allah, makasih Ji. Maaf ini kurang ajar ya. Yakub berwasiat, Ibrahim berwasiat, "Ma ta'buduna min ba'di." Apa yang kau sembah setelah aku? Apa jawaban anak-anaknya? Na'budu ilahaka, kami menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, Tuhan bapak-bapak kita, wa ilah Ibrahim wa Ismail, Tuhan Ibrahim Ismail, wa ilahu wahid, Tuhan yang satu. Lalu apa? Wa nahnu lahu muslimun, kami semua orang muslim, kata mereka. Dan siapa yang lebih zalim dari mereka itu? Mereka menutup-nutupi. Sama jamaah sekalian ya. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat mencintai Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Ali radhiyallahu an sangat mencintai keluarga sahabat yang lain. Sampai-sampai Ali, sampai-sampai anaknya Husain itu memberikan nama anaknya dengan nama Abu Bakar, anak yang pertama setelah Hasan dan Husain. Cucunya diberi nama Abu Bakar, cucu kedua diberi nama Umar. Apakah itu menandakan kebencian? Yang kita heran, kenapa Syiah sampai begitu bencinya dengan Abu Bakar, dengan Umar? Bahkan ente lihat sendalnya ditulis Aisyah, sendalnya ditulis Hafsah, sendalnya ditulis Abu Bakar, sendalnya ditulis Umar. Bahkan ente lihat untuk masuk ke dalam WC harus injek-injek, harus jadikan kesek Abu Bakar, Umar dan Utsman. Oh Pak, itu di sana, di Iran. Di Indonesia mah kagak ada. Di Indonesia mah kagak ada. Tuh lihat sendal. Lihat sendal dengan jelas tulisannya siapa namanya. Abu Bakar untuk diinjak-injak. Lah kok benci banget gitu loh. Kenapa menutupi, kok benci banget gitu. Kapan-kapan kita bahas. Tidak untuk menghakimi, tidak untuk mengatakan musyrik, kafir dan sebagainya, itu bukan wewenang kita, tapi untuk mewaspadai, ya, tidak untuk ikut-ikutan dan mengambil alih negara ini.
Ya, negeri ini didirikan oleh Sunni. Presiden Soeharto pernah mengurutkan dengan ahli sejarah tentunya, mengungkapkan fakta-fakta pahlawan kemerdekaan. Mari saya bacakan sejenak pahlawan kemerdekaan kita yang sudah mendapat SK dari Presiden Soeharto almarhum pada waktu itu. Ada 50 pahlawan yang melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda, Inggris, Jepang maupun sekutu. Mereka melakukan perlawanan dan mereka mendirikan negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa saja mereka itu, jamaah sekalian? Nah, sebentar, saya ada filenya. Allahu Akbar, sampai ngantuknya kemari kedengeran ya, Masya Allah. Lama carinya, ana apa tapi gak hafal urutannya ya. Negeri ini didirikan oleh dari 50 pahlawan, 48 semuanya kiai dan jenderal. 48 kiai dan jenderal. 48 dari 50 pahlawan. 2 Nasrani. Yang pertama Samratulani, seorang dokter di Manado yang diangkat pahlawan karena kebijakan Pak Harto, karena bukan perlawanan terhadap penjajah, tapi karena seorang dokter yang memberikan pengobatan kepada pasien. Yang kedua Wage Rudolf Supratman. Wage Rudolf Supratman diangkat sebagai pahlawan karena bukan angkat senjata, tapi menggesek biolanya untuk membuat lagu kebangsaan Indonesia Raya di tangan Wage Rudolf Supratman. Selebihnya semuanya adalah para kiai. Artinya negeri ini mau nggak mau, suka nggak suka, terima nggak terima, emang negeri Muslim Sunni. Wali Songo pada hakikatnya keturunan dari Yaman, juga orang-orang Sunni. Jadi mohon kepada Syiah, barangkali ada yang hadir di sini, karena suka sekali memata-matai saya. Coba ente lihat besok di Facebook, di Twitter, saya ada fotonya lagi begini, dan yang upload Syiah dan langsung mengatakan saya bagian dari ISIS, bagian dari Wahabi, bagian dari dan segala macam fitnah-fitnahnya. Udah sering terjadi. Nah, makanya yang Syiah ngaku aja angkat tangan ente, mana dia orangnya. Jamaah sekalian, ya, mari kita kembali ke dalam materi kita yang utama. Saya percepat karena waktu sudah mulai masuk kepada siang. Ya, inilah awal mula perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Inilah awal mulanya. Nah, ada pausnya. Di sini beliau lahir di desa Ur, Babilonia, Babilen. Kenapa saya sebut Abraham? Dalam buku ya, yang insya Allah nanti akan, insya Allah sebelum Ramadan akan terbit bukunya. Buku itu disponsori oleh ayah saya. Hari ini hadir ayah saya. Ayah saya mana? Ayah saya Bapak Puja, mana Bapak Puja? Hadir tadi. Itu dia, insya Allah. Gak mau angkat tangan beliau ya. Ayah angkat saya Pak Puja, alhamdulillah. Nah, Abraham kata Nasrani, Afram kata Yahudi. Lihat. Kita dibohongin mentah-mentah selama ini. Apa yang dibohongin pertama? Dibohongin katanya Nabi Ibrahim punya istri 2. Yang pertama istrinya Sarah, yang kedua istrinya Hajar. Tapi istrinya Hajar ini dari kalangan budak. Saya katakan ibu, bapak, demi Allah bukan. Nabi kita bukan keturunan budak. Ceritanya adalah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika beliau singgah di Haran. Ini Haran nama kakak, nama adiknya Ibrahim. Haran sama Ibrahim adik kakak. Dari Haran lahir Nabi Lut.
Ibrahim sama Lut itu keponakan sama paman. Ya, dari Haran. Lalu ke bawah, beliau singgah di kota Ebra, desa Ebra. Dari Ebra ini menjadi awal mula Yahudi. Ebra menjadi bahasa Ibrani. Ya Allah, Bapak terima kasih. Dahsyat ente, Pak. Yang lain juga masih banyak. Dahsyat ente, Masya Allah. Bagus juga. Nih, ya di sini ya sebuah desa Ebra. Ebra itu awal mula terjadinya bahasa Ibrani. Tinggal nambahin doang. Haikal itu nama saya. Tambahin di belakangnya Haikali, kawasan milik Haikal. Gitu. Ibrahim, tambahin di belakangnya bahasa Ibrani, Ibrahimi, itu kawasan milik Ibrahim. Maka di Hebra yang sekarang namanya Hebron ada sebuah tempat disebut Ibrahimi. Di sana ada Ibrahim alaihissalam, ada istrinya Sarah, ada Ishak dan istrinya Rifko atau Rebeka atau Rachel. Di belah sonoan ya tempatnya Yahudi, ada Yakub, ada Yusuf gitu. Lengkap di situ semua keturunan anak-anak Ibrahim, maka disebut Ibrahimi. Ente namanya siapa? Suwandi. Gak enak ya? Gak enak sih. Gak enak. Ada Pak namanya siapa? Andi. Gak enak juga ya Allah. Gak enak ya. Ente siapa nama? Ya? Iftikari, lumayan ya. Mandi. Ya udah cakep deh, gak apa-apa ya. Orang tua kurang ajar orang desa. Jadi itu bahasanya. Maka di situ Ibrahimi, tempatnya Ibrahim. Sampai sekarang ada saksinya di situ. Jadi disinilah. Namun setelah di sini beliau turun sampai di Gulf of Aqabah. Di sampingnya di sini ada tempat nih yang dekat yang sekarang disebut Mesir. Singgahlah di sana. Kemarin saya cerita Ibrahim berjumpa dengan Raja Babilonia, karena Babilonia kekuasaannya sampai di mare besar. Ya, maka raja menarik hati itu kecantikan Sarah dan mengambil Sarah sebagai istri. Ketika ditanya Ibrahim berdusta, itu sebabnya Ibrahim alaihissalam walaupun dia nabi penghulu segala nabi, disebut bapak tauhid, tetap tidak bisa memberikan syafaat. Dalam hadis riwayat Muslim yang panjang sekali, ketika umat sudah capek, sudah letih, sudah lelah, mereka berbondong-bondong lari kepada Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, mintalah kepada Allah. Ini umat-umat yang sudah wafat di alam barzakh, belum sampai alam akhirat. Mintalah kepada Allah, wahai Adam, engkaulah manusia pertama. Selesaikan ini urusan, kami terkatung-katung. Begitu dalam hadis riwayat Sahih Muslim. Mereka, Adam akhirnya berkata, aku pun masih tidak bisa memberikan syafaat karena aku pernah melanggar perintah Allah. Aku pernah memakan buah yang Allah larang. Larilah kalian kepada Ibrahim alaihissalam, dia adalah Khalilullah. Maka entah berapa miliaran umat manusia itu datang berbondong-bondong kepada Ibrahim alaihissalam. Lalu mereka berkata, wahai Ibrahim, mohonkan kepada Allah untuk menentukan nasib kami ini. Segera kiamat, maksudnya segera akhirat. Apa kata Ibrahim? Saya pun tidak bisa memberikan syafaat karena saya pernah berdusta di dunia. 2 kali bahkan berdusta. Yang pertama ketika Ibrahim menghancurkan semua patung dan ditanya, siapa yang hancurin patung? Meneket tehe, kata Ibrahim alaihissalam. Tuh tanya yang gede. Ya, yang gede gak bisa ngomong. Udah tahu gak bisa ngomong, apa lo sembah? Wah, kurang ajarnya anak. Bakar gitu. Kata Allah, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Selamat Ibrahim alaihissalam. Yang kedua ketika ditanya oleh Raja Fir'aun I Babylon, ini siapa ini perempuan? Licin amat jidatnya.
Ini adik saya, kata Ibrahim alaihissalam. Oh adik lo, kalau begitu gue jadiin bini, kata si raja. Raja emang begitu, tidak licin jadi bini. Maka akhirnya raja tidak pernah sanggup untuk mendekati kepada Sarah. Dalam hadis Tirmizi diceritakan, ya kenapa? Begini Pak, kalau orang sudah bilang mah setiap dekat mah keburu leres, kaburu leres, nyilem meret gitu. Gak pernah alit bata, wow lulu gitu. Udah banyak anak kecil nih. Ya pokoknya dia tidak pernah bisa mendekati. Ya lunglai saja Pak, lunglai tulang-tulangnya. Maka raja mengatakan kalian berdua ini bukan manusia biasa. Raja sangat menghormati. Raja tahu ini kan ada kakak, bener nggak? Ya. Raja menghadiahkan anak raja yang bernama Hajar. Ini bukan kata kiai, bukan kata ulama, bukan kata habaib, bukan kata ahli sejarah, tapi yang bercerita ini adalah Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah SAW. Ente mau percaya siapa? Ibnu Abbas yang bercerita soal ini. Bahwa ketika Ibnu Abbas berjalan di Mesir, bertemu dengan rakyat Mesir bercerita, dahulu kami punya raja. Raja kami ini kemudian dikudeta oleh Fir'aun. Anak raja itu ditawan, namanya Hajar. Hajar itulah yang diberikan kepada Ibrahim untuk dinikah. Ibrahim tahu diri, dia udah punya Sarah, maka Hajar diterima, dibawalah kembali ke Hebron. Namun karena udah tua, usianya 88 tahun, Ibrahim belum juga punya anak dari Sarah, maka Sarah izinin, Mbak Im, orang Betawi kan ceritanya, Boim ya, Boim kata Sarah. Itu ada Hajar, lu hajar dah gitu ya. Maksudnya lo nikahin dah gitu ya. Maka menikahlah Ibrahim alaihissalam dengan Sayyidatina Hajar, anak raja ini. Nabi kita keturunan bangsawan, darah biru. Kurang ajar orang yang bilang Hajar budak, kulitnya hitam. Lu pernah ketemu? Kurang ajar ini. Maka menikahlah dengan Hajar dan akhirnya lahirlah, ini saya persingkat ya, saya simpulkan. Lahirlah Nabi Ismail dari Hajar, duluan lahir dia 1891 sebelum Masehi. Lalu kemudian karena Ibrahim orang yang sangat bijak, ya, waduh, lahir kesian Sarah yang tua nih. Akhirnya Ibrahim membawa Hajar dan Ismail kemana? Mekah. Dia habis lahir balik lagi kemana? Hebron, Palestina, Yerusalem. Ya, maka di sana dasar kalau orang Jawa bilang ada pancingan. Ada pancingan Ismail, lahir juga Ishak 1878 sebelum Masehi. Dua-duanya demi Allah Muslim. Kurang apa jelasnya? Dua-duanya Muslim jamaah. Baik, ini suku ya dari Ishak melahirkan suku Yahudi, dari Ismail melahirkan suku Arab, dua-duanya Muslim. Ini sebuah suku, belum jadi agama, belum. Nanti jadi agama seperti yang saya jelaskan ya, tahun 930 sebelum Masehi. Ya, singkat cerita, nah ini ayat-ayatnya tadi itu. Ya, wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun.
Allah telah memilih agama ini dengan kau mati melainkan dalam keadaan muslim. Sehingga kesimpulannya Ibrahim Ismail melahirkan bangsa suku Arab dan Ishak melahirkan bangsa atau suku Yahudi. Baik suku Arab maupun suku Yahudi adalah muslim. Nah, jamaah sekalian, kita persingkat. Ente udah tahu soal anak-anak Yakub. Ente udah tahu semuanya. Dari siapa? Dari Benyamin lahir Nabi Yunus, dari Levi lahir Nabi Musa, dari Yahuda ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan kemudian dari Yunus, dari Benyamin lahir Yunus, lalu kemudian terus di bawahnya ada Zakaria, Yahya, dan seterusnya. Mereka semua muslim. Al-Baqarah 136. Ini kesimpulannya. Maaf. Oh. Nggak keluar di sini. Yaudah nggak apa-apa, aneh apa. Yakub alaihissalam punya istri 4, Leah, Bilha, Zilpah, dan Rachel. Dari Leah punya anak 6. Ya. Simon pertama Ruben, Simon, Levi. Dari Levi 1400 sebelum Masehi lahir Nabi Musa alaihissalam. Dari Levi lalu Yahuda. Dari Yahuda 1010 lahir Raja Talut. Al-Baqarah 246 menjelaskan tentang Talut. Ialah raja pertama Israel. Ya, angkatlah seorang raja bagi kami, kata Israel. Lalu zaman Talut ada seorang anak muda yang gagah sekali yang namanya Daud, lahir 1010 sebelum Masehi. Daud akhirnya dekat dengan sang raja sampai raja punya anak namanya Michal. Michal itu dinikahkan oleh Daud alaihissalam. Daud jadi mantu Raja Talut. Si mantu ini lebih populer karena dia rajin belusukan. Karena rajin belusukan, si mantu ini lebih populer. Apalagi si mantu tidak pakai pencitraan, gagah. Ada orang besar yang mau mengganggu Yerusalem, namanya Jalut, diselepet sama si mantu. Kena jidatnya, jatuh, dibunuh. Itulah cerita David and Goliath, Daud dan Jalut. Kapan kejadiannya? 1010 sebelum Masehi. 40 tahun kemudian Daud wafat ketika dia menjadi raja. Daud inilah yang membuat kerajaan Al-Israel Al-Kabirah, The Great Israel. Batas atasnya sampai Suriah, dataran tinggi Golan. Batas kirinya sampai Mesir, jalur Gaza. Batas kanannya sampai Yordania, tepi barat, West Bank. Batas bawahnya sampai Tabuk, di atas kota Riyadh sampai Saudi Arabia. Itulah zaman Daud alaihissalam. Itu sebabnya ada bintang Daud yang segi 6. Bintang itu diadopsi menjadi bendera Israel. Karena itulah cita-cita Israel untuk mengembalikan seluruh tanah zaman Daud alaihissalam. Itu sebabnya bapak Israel yang bernama Nathan menciptakan sebuah gerakan yang namanya Zion. Zion dalam bahasa Inggris itu comeback, kembali. Maka orang-orang yang disebut Zionis, orang yang kembali. Kembali apa? Mengambil tanah pada zaman Daud. Maka itu bintang Star David menjadi bendera Israel. Karena itu 14 Mei 1948 ketika Inggris sudah membuka kerannya, Yahudi berbondong-bondong, maka seorang yang bernama David langsung diangkat sebagai Perdana Menteri. Dialah David Ben-Gurion. David Ben-Gurion mengingatkan mereka pada David and Goliath. David Ben-Gurion menjadi Perdana Menteri Israel. Dialah yang memproklamirkan kemerdekaan Israel tanggal 14 Mei 1948.
Cita-citanya belum berhasil karena dia akan menduduki seluruh Irak sampai dengan Iran. Mereka akan menduduki sebagian besar dari Mesir, separuh Saudi Arabia, dan mengambil Suriah dan Lebanon seluruhnya. Inilah yang disebut Al-Israel Al-Kabirah, the Great Israel, cita-cita David Ben Gurion laknatullah alaih. Jamaah sekalian, udah jam 5.53, Masya Allah. Aneh kudu ke Tangerang, yang jemput di mari udah ada belum? Mana dia? Al-Wahyu mana? Belum datang. Allah Akbar. Kalau datang kita bubaran ya. Jamaah sekalian, jadi inilah awal mulanya. Nah, sekarang begini, ketika Talut mangkat, Talut pengen mantunya yang jadi raja, maka Talut mengangkat Daud alaihissalam. Ketika Daud wafat, Daud juga mengangkat anaknya sebagai raja. Siapa? Sulaiman alaihissalatu wassalam. Ketika Sulaiman wafat, Sulaiman mengangkat lagi anaknya. Siapa? Gak ada. Kenapa? Karena Sulaiman wafat gak ada yang tahu, kecuali tongkatnya dimakan rayap. Karena gak ada yang tahu, kerajaan begitu besar, kekayaan begitu hebat, maka berebut. Siapa yang berebut? Dua anaknya yang bernama Israel dan Yuda. Dan ini menjadi kerajaan Israel dan kerajaan Yuda. Yuda mengambil agama nenek moyang, mengambil nama nenek moyangnya, karena keturunan Yahuda, disebut Yahudi. Ini dia. Ya. Raja Israel dan Yehuda. Ini masih Muslim, ini udah Yahudi. 930 Salomo wafat. Siapa Salomo? Solomon kata Nasrani, Sulaiman kata Islam. Daud kata Yahudi, David kata Nasrani, Daud juga kata Islam. Saul kata Yahudi, Saul kata Nasrani, Talut kata Islam. Al-Baqarah 247. Bahkan Allah menyebut namanya Talut. Jamaah sekalian, inilah kerajaannya dari zaman dulu kayak begini. Israel, Muslim, Yuda, Yahudi. Kalau kita lihat, Hebron berada dalam kawasan Yahudi. Begitu juga Yerusalem. Maka tidak terlalu salah kalau Israel duduk di sini. Ada yang protes? Hati jamaah pasti protes kepada saya. Saya katakan, saya hanya bicara soal sejarah, bukan hukum, bukan fikih, bukan muamalah. Yang saya katakan adalah murni sejarah, bahwa mereka dahulu duduk di sana. Lalu kemudian masa berganti. Akhirnya Yahudi laknatullah yang sekarang Yahudi kemudian berjaya Yahudinya. Nabi yang lahir dari Israel masih Muslim ya Pak ya, belum Kristen, belum ada Kristen. Belakangan Kristen. Tahun berapa? 325 Masehi. Siapa yang bikin? Raja Konstantinus. Di mana bikinnya? Di Nisea. Siapa penasehatnya? Paulus. Siapa restunya? Ratu Helena. Mereka yang buat agama itu. Bersama siapa? Bersama 248 rahib yang murtad dan bikin agama namanya dari tempat gedenya Isa, yaitu Nazaret. Dari Nazaret bikin nama baru, Nasrani. Jamaah sekalian dimuliakan Allah. Jadi pada waktu itu memang mereka duduk di sana. Namun Masya Allah jahatnya, nabi-nabi yang lahir di Israel yang gak cocok sama dia dibunuh. Kita tahu bahwa keturunan Sulaiman berikutnya yang jadi nabi adalah Zakaria. Betul? Zakaria digergaji, dibelah dua badannya sama Yahudi. Zakaria punya anak namanya
Yahya dipenggal, diberikan kepada penari kepala Yahya alaihissalam. Ini Quran yang cerita, ini Nabi yang bersabda. Zakaria punya saudara namanya Imran. Imran punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Isa pun dibunuh oleh Yahudi. Cuman Allah selamatkan, betul? Yahudi tukang bunuh orang, sampai ginari. Ini tempatnya. Namun ketika dia diusir oleh Babilonia lagi 190 sebelum Masehi, mereka diusir, berpencarlah mereka. Silih berganti Yerusalem, Masjidil Aqsa diduduki oleh raja, oleh bangsa Assyria, oleh bangsa Babilonia. Terus sampai tahun 7 sebelum Masehi, 37 sebelum Masehi diduduki oleh raja yang bernama siapa? Lupa aneh. 37 sebelum Masehi, raja itu tempat lahirnya Nabi Isa tahun 1, tahun 3-nya. Ya. Herod, Raja Herod alias Herodes yang membangun Kenizah, Baitul Muqaddas, benteng-bentengnya, Baitul Aqsa, Masjidil Aqsa. Herodes 37 sebelum Masehi. Yahudinya belum ada, nggak boleh datang. Gitu. Sampai akhirnya Yahudi mengambil alih nanti pada masa Umar bin Khattab. Tapi Nasrani yang dudukin. Gak ada akurnya Nasrani sampai Yahudi, perang terus. Sampai akhirnya ketika masa Isra Mi'raj, Rasulullah melihat, sebelum Rasulullah melihat. Tadi ada cerita ya. 325 Masehi, mereka bikin agama baru, tandingan. Ya, ketika menduduki apa? Menduduki Yerusalem. Tahun 325 Nasrani menduduki di sana. Ya, namun mereka membuat agama baru dan merubah mihrab-mihrabnya, merubah kubah-kubahnya. Kubah dirubah, tambahin salib. Mihrab dibongkar jadi altar tempat pendeta. Kalau ente datang ke gereja-gereja di Yerusalem, ente akan menyaksikan masih ada semua mihrabnya, masih ada semua mimbarnya, masih ada semua kubahnya. Dan yang paling unik adalah semua gereja menghadap ke Makkah Al-Mukarramah. Handphonenya apa tuh? Udah pernah ke Aqsa belum? Belum. Jual ke handphone. Ada benar serius Pak? Sangka bercanda apa? Apa kata Nabi? Tidak boleh memaksakan diri untuk berpergian jauh kecuali 3. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Pakai bahasa kita ya, bahasa Nabi, pakai bahasa kita. Anak-anak tidak boleh dipaksa kalau makan kecuali sarapan. Artinya apa? Jangan dipaksa makan kecuali sarapan. Artinya apa? Sarapan perlu dipaksa. Begitu sopannya Nabi berkata, nggak boleh maksa perjalanan jauh kecuali Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Artinya apa? Lu kudu maksa, harus memaksakan diri untuk mengunjungi sekali aja Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Biar Masya Allah iman mantap, kagak bakal bisa digeser lagi. Bahwa Allah tidak pernah turunkan agama Yahudi. Siapa yang bikin? Yudah yang bikin. Kapan? 930 sebelum Masehi. Allah juga tidak pernah turunkan Nasrani. Siapa yang bikin? Raja Konstantin. Kapan? 325 Masehi. Begitu ceritanya. Ya. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, kita masuk pada kesimpulan sifat-sifat Yahudi yang 22 kita tidak bahas hari ini. 22 sikap Yahudi, lihat aja tuh. Ya. Kok dididik anaknya untuk nendang, untuk narik, ya, orang lagi lewat baik-baik disiram kopi,
manusia-manusia laknat ini, ya. Sifat Yahudi nomor 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Masjidil Aqsa, Benyamin setan Yahu, ya. Berkata bohong, ingkar janji, ya. Berpegang kepada kebangsaan mereka, membenci umat Islam, berlindung di balik mulut manis. Sifat Yahudi selalu mengadakan perkara dusta, sombong, tidak amanah, melanggar perjanjian, menganjurkan peperangan. Allah udah bongkar semua sikap Yahudi. Jadi teman-teman sekalian, ini udah kita bahas soal kelahiran, soal apa namanya, penutup kepala Bunda Maria. Ternyata ada kalimat la ilaha illallah, ya, karena beliau adalah orang yang bertauhid kepada Allah. Ya, tidak mau ikut Yahudi, Nasrani belum ada, adalah seorang yang Muslim. Al-Baqarah 136, Nabi Isa teriak, "Ana Muslim," kata Nabi Isa alaihissalam. Al-Baqarah 136, "Kami Muslim," kata Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nah itu Herodes 37 yang tadi saya cerita tuh. 37 Herodes naik tahta menguasai Yerusalem, ya. Dan seterusnya, ini konsensi Nisea dan seterusnya. Nah ini lebih ngejelimet lagi, ya. Nah ini rute busway, ini Lebak Bulus nih. Dan seterusnya sampai lahirlah Nabi Muhammad SAW, diangkat sebagai Rasul 610, wafat 632. Sampai lahir kemudian Nabi melanjutkan kepemimpinan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an 632, wafat 634. Lalu Umar bin Khattab 634, 635, 636. Ingat angka keramat 636 berapa? Itulah Nabi Umar bin Khattab menumbangkan kerajaan Persia alias Iran alias Syiah. Lahirlah agama baru awal 930, lakni Islam nih. Allah turunkan Islam. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Ayub, Shu'aib, Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman. Begitu Sulaiman wafat, keluar ada agama baru yang namanya Yahudi. Jangan terpengaruh Pak, tetap Islam. Terus Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, belum ada Nasrani. Isa wafat, belum ada. 325 Konstantin Biangkerok, Paulus laknatullah bikin agama baru, namanya Nasrani. Jangan percaya Pak. Terus 610 Rasulullah diangkat sebagai Rasul, 632 wafat, lanjutkan Abu Bakar Siddiq 632, 634 Abu Bakar Siddiq wafat, belum ada agama baru. Sampai 634, 635, 636 bikin agama baru, Syiah namanya. Zaman Umar bin Khattab. Lalu Syiah bersekongkol dengan Yahudi, membunuh Utsman bin Affan. Lalu kemudian mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai nabinya yang baru. Syiah. Terus ke bawah, jangan terpengaruh. Tahun 1000 kemudian lahir lagi agama yang baru. Ya. Lalu kemudian tahun 1800 di Pakistan keluar lagi agama baru. Ya. Ahmadiyah dengan nabinya Mirza Ghulam Ahmad. Terus akhirnya 1840 keluar lagi agama baru. Sumbernya di Iran, namanya Mirza Ali Muhammad, nabi yang baru itu. Menjadi agama baru namanya Baha'ullah. Islam Baha'ullah. Nyarunya Islam lagi. Yang tadi Islam Syiah, nyarunya Islam lagi, padahal Syiah. 1840 Islam Baha'ullah, padahal bukan, Bahai aja. Bahai di Haifa sana, pusatnya sekarang di Israel. 1840. Menjelang tahun 1900 lahir lagi agama baru. Namanya apa? Islam Ahlul Quran. Padahal ingkar sunnah. Hanya mau Quran, nggak mau hadis. Tidak mengakui. Namanya ingkaru sunnah. Jangan terima, nggak mau. Semuanya tolak, Kita cuma satu, bertauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatan nabi. 2
Kutinggalkan kata Nabi 2 perkara. Yang tidak akan sesat selamanya, Quran dan sunnah Nabi. Belum cukup, ada wasiat Nabi yang ketiga. Apa kata Nabi? Alaikum bisunnati wa sunnatan khulafaur rasyidin dan mahdiyyin. Atas kamu wajib untuk ikut sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Siapa khulafaur rasyidin? Kata Nabi, khulafaur rasyidin itu adalah 30 tahun setelah aku wafat. Ternyata kalau di total zaman Abu Bakar tambah zaman Umar, tambah zaman Utsman, tambah zaman Ali, persis 30. Dahsyat Rasulullah ya. Dahsyat Rasulullah. Persis 30. Ya. Di total aja. Ini 2 tahun. 2 tambah berapa? Tambah 9, 11. 9 tambah 25. 25 tambah 5, 30. Rasulullah tuh dahsyatnya 30 tahun setelahku. Itu dia. Berarti inilah akidah sunni, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Itu sebabnya khatib di mimbar setiap Jumat selalu mengatakan, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ala baqiyati ashabi Rasulillah ajma'in wa ala Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ala Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu wa ala Utsman Dzun-Nurain radhiyallahu anhu wa ala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Disebut sama khatib empat-empatnya. Inilah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Mau nggak mau, suka nggak suka, terima nggak terima, ini bumi Indonesia mayoritasnya adalah Islam ahlus sunnah wal jamaah. Syiah boleh bertamu, tapi jangan coba-coba ajak. Mendingan lo pulang ke negara lo Iran sana. Ahmadiyah boleh bertamu, jangan coba-coba ngajak. Lo pulang ke negara lo sana, India. Ingkar sunnah boleh bertamu, tapi jangan coba-coba ngajak. Balik ke negara lo sana, Pakistan. Ya, Bahai boleh bertamu, jangan coba-coba menguasai sini. Balik ke Kaifah sana. Di sini tidak terima impor akidah. Begitu juga impor makanan. Mendingan kita makan nasi uduk, nasi ulam. Benar nggak? Begitu juga impor semuanya. Stop dah begitu-begitu. Ala kulli hal, sudah jam 6:10. Sebelum saya tutup dengan kifaratul majlis, fadhil silakan apabila ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, Ustaz. Tadi dibilang Nabi Ibrahim di Mesir bertemu Raja Babilonia. Raja Fir'aun. Raja Fir'aun. Dalam satu. Ramses. Apakah betul itu Ramses? Padahal Nabi Ibrahim ketika itu di zamannya ada Raja Namrud. Namrud sebagai Babilon. Iya. Berarti. Oh, ya, betul. Namrud yang Namrud hidup kayaknya. Iya. Namrud ketika Ibrahim masa muda. Namrud yang membakar Ibrahim alaihissalam. Namrud tidak berhasil ditumbangkan oleh Ibrahim dan itu tidak membuat Ibrahim kalah mulia, gitu. Ya, Ibrahim masa muda, saya lengkap di sini adikku zaman Ibrahim. Nah, Ibrahim dibakar 1922 sebelum Masehi. Peristiwa pembakaran Abraham di usia dia yang ke-56. Gitu. Ya. 1922 dan 1978 baru perkawinan. Ketemu dengan Mesir, bangsawan Mesir. Rajanya betul Raja Namrud, betul. 1891 sebelum Masehi. 1922 masa pembakaran, usianya 56 tahun. Terima kasih. Top. Yang kedua, Ustaz. Nah. Nabi Ibrahim meninggalkan 2 putra, Ishak dan Ismail. Ya. Satu di daerah Palestina, yang satu di Arab. Ya. Kita mengetahui bahwa nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim banyak diturunkan bagi bangsa Bani Israel. Ya. Apakah yang di bangsa Arab ketika itu tetap bertauhid setelah keturunannya Nabi Ismail itu? Cakep. Itu siapa yang meneruskan? Sementara Cakep. dari silsilahnya itu nabi-nabi baru Nabi Muhammad setelah Nabi Ismail.
Cakep. Ya, itu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita buka sejarah, Abdul Muthalib adalah beragama dengan agama Ibrahim. Kalau kita buka sejarah, Khadijah juga tidak pernah menyembah berhala. Dia beragama Ibrahim dari nenek moyangnya yang bernama Ismail. Karena itu jelas nasabnya Nabi. Qusay bin Kilab, semuanya bin Abdul Manaf. Semua adalah yang bertauhid Ibrahim. Sampai keluarga Khadijah, Khuwairah adalah yang bertauhid. Syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Surat Shaf ayat 6. Isa alaihissalam menyebut dirinya Rasulullah. Benar apa salah? Benar di zamannya. Musa menyebut dirinya Rasulullah. Benar apa salah? Benar di zamannya. Karena itu wahai jamaah, Taurat kitabnya umat Islam zaman Musa. Injil kitabnya umat Islam zaman Isa. Al-Quran kitabnya umat Islam zaman Nabi Muhammad SAW. Cakep pertanyaan ini. Ya. Wa isqala Isa bin Maryam, ingat ketika Isa bin Maryam berkata, "Inni Rasulullah ilaikum," surat Shaf ayat 6. Jadi mereka masih bertauhid kepada la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Dan Isa berkata untuk Bani Israel semata. Karena itu dia mengatakannya, kami ikut agama bapak moyang kami Ibrahim. Tapi Bukhairah memegang kitab Injil Alkitab yang di dalamnya menjelaskan kedatangan Nabi Muhammad. Setan yang bernama Konstantinus itu dalam Injil surat Kejadian menceritakan Raja Konstantin mencungkil mata semua yang sholat. Ya, Raja Konstantin di Yerusalem mencungkil mata semua orang yang sholat. Kalau Nasraninya menggunakan perasaan dalam membaca Alkitab, mestinya mikir, kok zaman dulu ada sholat? Raja Konstantin dalam Injil diceritakan itu mencungkil mata orang yang sembahyang. Mestinya dia paham bahwa dulu udah ada Islam, karena ada sembahyang gitu. Jadi ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana dia? Kembali ke ceramah Ustaz sebelumnya mengenai Bunda Aisyah yang dibilang dikawin oleh Rasul. Oh ya, baik. Tolong dikembalikan penjelasannya Ustaz. Dan kedua terkait dengan Bunda Aisyah tersebut, pada saat kolaborasi terakhir, kenapa sampai berperang dengan Ali bin Abi Thalib? Terima kasih. Baik Bapak, pertanyaan Bapak saya buka tentang bunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah oh ini enggak ada. Ya, begini Bapak. Sumbernya dari hadis Nabi. Aisyah bercerita, aku gadis remaja ketika surat Al-Qamar diturunkan. Aku gadis remaja ketika surat Al-Qamar diturunkan. Ini bukan laptop saya nih, saya mau search nggak enak.
Artinya surat Al-Qamar itu diturunkan tahun ke-6 kenabian. Tahun ke-6 kenabian. Kita mikir aja Pak, Aisyah berkata aku gadis remaja. Umur berapa ya gadis remaja kira-kira? Nah umurnya 12 pada waktu tahun ke-6 kenabian. Hijrah itu tahun ke-13 kenabian. Jadi 7 tahun lagi. Kalau anak umur 12 tahun ngomong begitu ditambah 7, di mana-mana 12 tambah 7 saya rasa 19, bukan jadi 9. Benar nggak? Benar? Benar. Yang kedua, Aisyah bercerita dari hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa ayahnya yaitu Abu Bakar Siddiq adalah masuk Islam paling awal kata Aisyah dan diikuti oleh keluarga Aisyah. Berarti udah ada belum Aisyah waktu Abu Bakar masuk Islam? Kapan Abu Bakar masuk Islam? Hari pertama Pak kenabian. Hari pertama kenabian Abu Bakar sudah Islam. Karena Nabi cuma berdua dakwah. Ali masih umur 9 tahun. Khadijah di keluarga. Anak-anaknya yang masih ada 4. Ruqayyah, Ummu Kalsum, Zainab dan Fatimah. Yang keluar berdua Nabi sama Abu Bakar. Aisyah udah bisa cerita tuh Pak, Abu Bakar udah masuk Islam ayahnya. Nabi dakwah 13 tahun di Mekah. Habis dakwah di Mekah, Nabi hijrah ke Madinah. 2 tahun setelah hijrah baru nikah sama Aisyah. Masa umur 9? Berarti Aisyah bisa cerita pas dalam perut ibunya dong. Benar nggak? Itu dari fakta sejarah, dari logika. Ditambah dengan hadis. Ibnu Hajar al-Asqalani bercerita juga yang sama. Anak-anak Abu Bakar Siddiq semuanya sudah lahir pada zaman jahiliyah. At-Tabari dalam tafsirnya juga cerita. Lantas dari mana Aisyah dinikah Nabi 9 tahun? Lagi-lagi hanya di Indonesia. Ya, hanya di Indonesia. Emang unik di mana Pak? Yang aneh-aneh di mana adanya pokoknya. Ya, sejarah siapa yang bikin? Sunokur Kronya yang bikin. Buya Hamka masuk sudah memperingatkan itu. Gitu. Apakah Bapak cukup jelas? Cukup jelas ya. Lalu bertanya, Tat, kalau begitu siapa yang cerita 9 tahun yang pertama? Gitu kan? Nah, yang cerita 9 tahun di nikah yang pertama itu namanya Hisham bin Urwah. Siapa Hisham bin Urwah? Hisham bin Urwah ini perawi hadis. Namun Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah tidak terima hadis dari Hisham bin Urwah. Kenapa nggak terima? Karena Hisham bin Urwah pikun ketika sudah pindah hijrah ke Irak, usianya 70 tahun sebagai perawi hadis, maka nggak diterima hadisnya, ditolak. Itu sumbernya. Orientalis melihat ini peluang untuk menjatuhkan Nabi. Orientalis melihat ini peluang untuk menghancurkan kredibilitas dan kewibawaan Nabi. Maka dipakailah hadis dari Hisham bin Urwah ini. Gitu ceritanya. Ya, panjang kalau kita cerita soal itu. Tapi itu intinya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik. Tafadhal silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya kepingin tahu kan tadi Ustaz bilang bahwasanya daerah itu Yerusalem awalnya adalah warganya bukan Muslim. Yerusalem, Ya. Yerusalem, Yahudi bermukim di sana. Yahudi mungkin di sana. Terus kapan Masjidil Aqsa itu dibangun dan siapa? Berarti daerah seperti bukan daerah Muslim. Baik. Masih hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bertanya beliau kepada Nabi. Ayahnya Ibnu Abbas namanya Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi. Nabi keponakan, jadi masih ada hubungan famili.
Ibnu Abbas orang yang sangat cerdas. Dia bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibangun?" Nabi menjawab, "Masjidil Haram." Kemudian apa ya Rasulullah? Nabi menjawab lagi, "Masjidil Aqsa." Berapa jaraknya tahunnya ya Rasulullah? Kata Nabi, kurang lebih berjarak 40 tahun. Berdasarkan hadis sahih itu, Masjidil Aqsa dibangun oleh keturunan Ibrahim alaihissalam. Namun bukan seperti yang sekarang. Ya, bangunannya seperti apa? Wallahu a'lam, masih berupa pelataran untuk mendirikan sholat. Ya, zaman Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian dibangun seperti kurang lebih bentuk yang sekarang, menjadi istana yang megah oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bangun, lalu kemudian Nabi Daud perluas, dan paling luas di zaman Herodes 37 sebelum Masehi. Lalu kemudian dinasti Mamluk tuh ada di situ. Lalu kemudian masa Utsmani, akhirnya dibangun yang persis seperti sekarang oleh Khalifah Malik bin Marwan. Malik bin Marwan, siapa itu? Dari kompetitor dari Madinah, kompetitor dari kalangan Bani Umayyah, gitu. Ya, Bani Umayyah, karena berganti-ganti. Kenapa berganti-ganti? Karena konflik. Dan tidak membuat Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah kafir, karena cuma beda pendapat, kurang lebih seperti Agung Laksono dan Abu Rizal Bakri, dua kubu Golkar. Tidak menjadikan Abu Rizal kafir atau Agung Laksono kafir. Yang kafir tetap Yasona. Dia yang acak-acak itu Golkar. Begitu juga dia yang acak-acak P3. Ya, tidak menjadikan Romi kafir karena berbeda pendapat dengan Surya Dharma Ali. Begitu juga zaman Nabi. Sekaligus saya menjawab soal perang tadi ketinggalan. Ya Pak, ceritanya bagaimana? Ceritanya adalah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah ganti-gantian sesuai dengan perjanjian ketika Ali terbunuh. Oleh siapa? Ibnu Muljam. Siapa yang bunuh? Khawarij. Kenapa yang bunuh? Karena Ali menurunkan Muawiyah. Muawiyah nggak mau turun. Muawiyah nggak mau turun, bahkan mengangkat dirinya sebagai khalifah baru di mana? Di Basrah, Kufah dan seterusnya. Tapi tidak menjadikan Muawiyah kafir. Hanya dua partai, satu partai Muawiyah, satu partai Ali. Karena kacau, akhirnya ayo kita islah, kita perbaiki, jangan sampai kacau kayak begini. Baiklah, maka berkumpullah mereka di Sakifah, sebuah balairung. Apa kesepakatannya? Kesepakatannya Mensesnek versi Ali, namanya Abu Musa al-Ash'ari, harus menurunkan Ali. Dan Mensesnek versi Muawiyah yang namanya Amr bin As harus menurunkan Muawiyah. Setelah dua-duanya turun, baru kita angkat pemimpin yang baru, supaya masyarakat enggak terpecah, supaya Islam jadi satu, tidak ada dua wilayah. Jadi sepakat, kata mereka. Maka Amr bin As menyuruh Abu Musa al-Ash'ari pidato. Wahai Abu Musa, pidatolah, turunkan Ali, nanti saya turunkan Muawiyah, kata Amr bin As. Maka pidatolah Abu Musa al-Ash'ari. Wahai umat, demi persatuan kami menurunkan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, kata Abu Musa al-Ash'ari. Maka dengan ini resmi Ali tidak lagi jadi khalifah. Sekarang gantian Amr bin As. Wahai umat, demi persatuan umat, tadi Anda sudah dengar toh, Ali turun, maka yang sah adalah Muawiyah. Licik gak? Licik. Kafir gak? Kagak, karena masih berquran yang sama, bernabi yang sama, berimam yang sama, bersolat yang sama. Tidak menjadikan kafir. Licik-licik, curang-curang. Beda licik sama curang, tidak kafir. Sekarang kenapa Syiah mengkafirkan dan membunuh orang Sunni? Itu pertanyaannya. Ini cuma konflik partai Pak. Gitu.
Maka terus tuh Pak berhamburan, akhirnya yang di Madinah itu tetap Bani Umayyah, maka Bani Abbasiyah bangun lagi. Di mana bangunnya? Masjidil Aqsa. Apa yang dibangun? Qubatu Sakhra. Apa tuh Qubah Sakhra? Yang emas itu untuk menandingi Madinah yang sudah dikuasai oleh Bani Umayyah. Gitu. Sampai Ginari. Makanya ente udah pernah ke sana belum? Masjidil Aqsa. Berangkat ke sana. Barang sama aneh. Bayar masing-masing tapi nya. Betul. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa yang dilakukan para ulama sekarang itu kan Syiah udah masuk ke pemerintahan, Ya. dan MUI sendiri tidak solid ya, bermacam-macam paham. Ya. Terus ada lagi Ustadz yang mengatakan tidak semua Syiah itu jahat gitu, sesat gitu. Kita takut untuk generasi kedepannya itu nggak tahu mana Sunni dan Syiah, soalnya udah campur aduk. Jadinya apa yang dilakukan para ustadz untuk menangkal hal ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jemaah sekalian. Bagaimana kita bisa berlaku terhadap pemerintah yang kayak begini sekarang? Semua boleh, nggak menyadari bahwa berbahaya. Bahai sudah diresmikan, Freemason sudah dicabut. Padahal Bung Karno melarang aliran Freemason di sini, tapi Gus Dur mencabutnya. Padahal Pak Harto sudah melarang di sini, tapi Jokowi mencabutnya. Menteri itu siapa namanya? Si Lukman menyetujui Islam Bahai di Mare. Begitu. Syiah juga begitu akhirnya. Kenapa? Fatwanya nggak pernah keluar. Gimana mau keluar ketua MUI-nya Syiah? Gimana mau keluar ya? Saya ada rekamannya, nggak bisa ngelak. Saya ada rekamannya, hadir dalam semua peristiwa-peristiwa itu. Oh, hadir belum tentu. Ya hadir berarti support lah. Aneh ngomong nggak pakai tanda lain, mau direkam kan, mau diupload kan. Ada faktanya kok, lengkap kok aneh punya. Ya, ya Allah. Ini tokoh-tokoh Syiah itu. Tuh, lihat buku mana nih? Buku di Jambi beredar. Lihat gambar Umar bin Khattab, gambar apa? Ini bahasa apa? Umar bin Khattab gambarnya tahun berapa ini? Babi, gimana nggak lanak itu orang? Jangan dibilang itu cuma di sana, cuma di Iran, di Indonesia itu, di Jambi. Kenapa juga harus bercerita keturunan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab, ya ini Khattab, gambarnya hati. Giliran Umar kenapa gambarnya babi? Kenapa pemerintah diam aja? Lihat ketika sosialisasi buku P4, Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila, buku GBHN, apa di antara buku itu diselipin? Syiah. Ini dibagi-bagi di sana. Gimana? Kalau dibilang kagak, aneh punya buktinya. Lihat aja di Facebooknya, di Twitternya semua. Denekot-denekotnya apa itu coba? Penguasa zalim. Abu Bakar dibilang zalim. Lihat aja itu semua. Doktrinnya ini lengkap bu saya di ICC Jakarta didirikan, media penyebarannya lengkap. Gimana nggak lengkap? Aneh dulu Syiah. Belum sempat mut'ah belum? Nggak, waktu itu saya masuk selama 2 tahun lebih untuk belajar lebih dalam, ya, untuk mempelajari dari dalamnya, untuk mempelajari krim, bela krim. Kita nggak kelar-kelar nih. Satu lagi. Ustadz, saya mau tanya yang soal Muawiyah. Baik. Saya pernah dengar bahwa Muawiyah itu keturunan dari orang yang dulunya tergolong kelompok munafik. Ya. Jadi dia awalnya non Muslim, Ya. lantas masuk Islam, Ya. tapi menyimpan dendam. Ya. Itulah asal muasalnya Muawiyah. Tepat.
Lantas kalau begitu ceritanya, apakah kita bisa mengatakan bahwa tadi kan Ustaz bilang ini kan dua partai, satu partai Ali, satu partai Muawiyah. Jadi kalau dengan latar belakang itu, apakah kita boleh mengatakan bahwa Muawiyah meskipun dia Islam, tapi dia bukan sungguh-sungguh Islam? Baik, ya, baik, terima kasih. Jangankan Muawiyah Pak, Ibrahim bapaknya kafir. Jangankan Muawiyah Pak, Nuh keluarganya kafir. Jadi orang tidak terkait dengan keluarga. Betul, Muawiyah bapaknya itu adalah musuh Nabi Muhammad SAW. Ialah Abu Sufyan. Bapaknya lagi musuhnya Abdul Muthalib, namanya Harb. Anaknya Muawiyah pun menjadi musuh Islam, namanya Yazid. Anaknya Yazid pun jadi musuh Islam, namanya Muawiyah II. Jadi keluarga ini keluarga yang bermusuhan dengan Islam. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb adalah musuh Islam, Abu Sufyan bapaknya. Tapi Muawiyah menjadi sahabat Nabi, didoakan oleh Nabi, menjadi pelopor. Karena jasa Muawiyah lah Islam berkembang sampai Asia. Karena jasa Muawiyah lah mengutus utusan sampai ke Kalingga, Jepara. Muawiyah utusannya yang utus. Muawiyah Muslim tulen, didoakan oleh Nabi. Adapun dia licik itu urusan dia. Tapi kita tidak berhak mengatakan dia kafir. Karena kita berhak mengatakan orang kafir kalau dia tidak bertuhan Allah, tidak bernabi Muhammad, dan tidak berQuranul Karim. Faktanya masih bertuhan Allah, masih bernabi Muhammad, dan masih berQuran. Anaknya pun Yazid yang dikatakan zalim, kita tidak bisa mengatakan dia kafir. Kenapa? Karena dia tidak mengizinkan membunuh Al-Husain. Husain dibunuh karena persekongkolan jahat dari seorang kafir yang bernama Abdullah bin Sabah. Si kafir ini berkomplot dengan si munafik yang zalim Abdullah ibn Ziyad, dan si kafir juga yang ketiga Sinan bin Husain. Abdullah bin Sinan itu yang memanah dan memenggal kepala Al-Husain. Begitu. Ketika Al-Husain terbunuh oleh Ibn Ziyad dan Sinan, kepalanya dibawa kepada Yazid bin Muawiyah. Yazid kemudian dinasehati oleh Zainab, saudaranya Al-Husain. Anaknya apa saudaranya? Saudaranya Al-Husain dinasehati. Yazid bahkan menangis dan mencium kepala Al-Husain. Tapi Syiah mengatakan menyodok-nyodok mulut Al-Husain dengan kayu, padahal dia mencium. Gitu. Kita tidak berhak menghakimi kejadian zaman dulu, yang kita berhak hakimi kejadian zaman sekarang, begitu, supaya kita tetap tentram. Semua sahabat mulia, semua tabiin mulia. Mendingan kita urus kita, tetangga kita, depan kita, dan wasiat demi mewasiati, begitu. Satu lagi Ustaz. Kembali kepada kaum Syiah. Kan ini kan adalah penyimpangan. Maksudnya kan selama ini kita saya berpikir Islam itu ada Sunni dan ada Syiah. Hari ini kan jadi saya memahami bahwa Syiah bukan Islam. Itu adalah agama tersendiri seperti Bahaya tadi ya. Pertanyaan saya adalah mengapa mereka menggunakan Ali bin Abi Thalib sebagai ikonnya? Apakah ini hanya untuk membangkitkan dengki di kalangan keturunan Ali kepada para sahabat yang tiga, atau ada strategi lain sebetulnya kenapa mereka mengangkat Ali sebagai ikon? Ini pembahasan kita berikutnya, karena panjang sekali, sejarahnya panjang sekali. Intinya adalah apa? Intinya adalah mereka menuduh Abu Bakar, Umar, dan Utsman mengambil hak Ali sebagai khalifah.
Kenapa? Karena bersumber dari hadis Nabi riwayat Bukhari, man kuntu maulahu fa aliyyu maula. Siapa yang menjadikan aku maulanya, pemimpinnya, maka Ali pun pemimpinnya. Itu hadis Nabi yang terkenal disebut Ghadir di sebuah sungai di Ghadir. Di mana itu? Di antara Mekah dan Madinah. Di mana itu? Di sini. Ini Mekah, ini Madinah, ini Ghadir. Mana tuh Ghadir? Ini Basrah, ini Kufah. Ghadir itu di sini, di sekitar sini. Nabi berdakwah. Oh di sini maaf, di antara Mekah dan Madinah. Ya, Nabi berdakwah di sini antara Mekah dan Madinah. Di sini di Ghadir tuh, di antara sini. Gitu. Ya. Nah, Nabi mengatakan itu untuk melerai keributan Ali dengan Abu Musa al-Asy'ari dan membesarkan Ali karena Ali juga bersoal jawab dengan sahabat yang bernama Buraidah. Gitu. Pada waktu Nabi di Yaman, Nabi lagi haji di Mekah, ya. Buraidah berbeda pendapat dengan Ali karena rebutan seorang wanita, gitu. Dan juga berbeda pendapat dengan Abu Musa karena ketika papasan perang, Ali berpesan kepada Abu Musa, yang jadi pemimpin berikutnya Abu Musa, jangan naik ontak rampasan perang karena belum dibagi sama Nabi. Ontak siapa ini? Belum tahu. Jangan ada yang ambil baju, jangan ada yang ambil harta, jangan ada yang ambil wanita, jangan ada yang ambil bibir istri maksudnya, jangan ada yang mengambil kemul, mantel, jangan, karena belum tahu. Mesti Nabi yang bagi, kata Ali. Abu Musa, lu di sini, lu di mana? Gue yang nyusul Nabi duluan. Baik. Nah maka Ali menyusul Nabi ke Mekah. Nabi Abu Musa dan pasukan lebih cepat jalannya. Balap Ali. Ketika balap Ali marah sama Abu Musa. Kan gue bilang jangan dinaikin tuh ontak. Kenapa lo naik? Mungkin Abu Musa mikir, gue pinjam nih, capek gila lo, gitu mungkin. Tidak menjadikan mereka kafir, Pak. Kurang ajar, ini pesan Nabi. Turun. Mereka dingin Pak, malam-malam pakai mantel. Buka, kata Ali. Ali tegas. Buka, itu belum dibagi. Buka. Mereka buka. Abu Musa kurang suka dengan sikap Ali, ngadu sama Nabi. Buraidah juga gak suka dengan sikap Ali yang tegas begitu, ngadu sama Nabi. Nabi mengatakan apa? Man kuntu maulahu fa aliyyu maulahu. Kalau ente jadikan kau pemimpin, Ali juga dong. Itu bukan legitimasi Ali menjadi khalifah. Itu cara Nabi dalam melerai sahabat. Dan Nabi ngomongnya di Ghadir bukan di Mekah, bukan di Madinah. Kenapa? Karena Abu Musa orang Madinah, karena Buraidah orang Madinah. Jadi untuk menyelesaikan konflik antara Ali dengan orang Madinah, karena kesukuan masih ada. Dulu Abu Bakar juga beda pendapat sama Umar. Nabi tidak membenarkan dan menyalahkan yang satu, tapi Nabi juga sama. Itu gaya Nabi. Nabi berdakwah ke depan orang-orang. Ketika Abu Bakar berselisih paham sama Umar, apa kata Nabi? Wahai, apabila iman satu kota Madinah ditimbang dengan iman Abu Bakar Siddiq, masih lebih berat iman Abu Bakar Siddiq. Hadanallahu wa iyyakum. Umar berasa nggak? Berasa, ya Allah, kata Umar, gue salah, nggak ada apa-apanya, gue sama Abu Bakar. Umar datang ke Abu Bakar minta maaf, engkau as-Siddiq. Itu cara Rasul menenteramkan. Ketika jamaah lagi rame, tiba-tiba ada yang kentut, gitu, pes, gitu, baunya menyebar. Nabi dengan bijaknya tidak mengatakan siapa yang kentut, batal, wudu. Malu dia. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya tajdid wudu, memperbaharui wudu itu besar pahalanya. Rame-rame diri, yang kentut bilang aman, gue gak ketahuan. Itu cara Nabi. Itu cara Rasul. Jangan man kuntu maulahu fa ali maulanya. Siapa jadikan aku pemimpin? Ali juga dong. Itu bukan legitimasi untuk mengangkat Ali. Karena kalau itu legitimasi, Nabi ngomongnya bukan
kelompok kecil. Nabi mesti ngomong di Mekah, di seluruh umat. Wahai umat, kalau aku meninggal, Ali jadi khalifah ya. Itu baru Abu Bakar, Umar, Utsman mengambil haknya Ali. Tapi kan Abu Bakar diangkat berdasarkan kesepakatan seluruhnya. Di dalamnya juga ada Ali. Begitu peristiwanya. Kapan-kapan kita bahas lagi. Baik jemaah sekalian, kita tutup dengan kifaratul majlis. Sudah terbit tinggi, kita salat syuruk sebelum kita pulang dari masjid. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanakallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.